Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan alhamdulillah sehat. Paling tidak bukti sehat masih bisa ngopi lur. Alhamdulillah. Dan paling penting melinting. Gini lur, saya melihat statement dari Kiai Said Agil Siroj itu sebenarnya gaung yang sudah lama sih. Ini kan satu perasaan yang justru mewakili seluruh bangsa Indonesia sebenarnya. Hanya jarang yang berani seperti Kiai Said ini, yaitu bagaimana bahwa Indonesia ini, NKRI ini sebenarnya sudah sangat pada kondisi yang berbahaya akan gerakan Salafi Wahabi. Dimulai dari fanatisme terhadap pemahamannya, sehingga menganggap hanya dialah yang benar, yang lain salah. Itu akan menimbulkan fanatisme. Kalau sudah fanatisme, akan melangkah menjadi ekstremisme. Maunya melakukan tindakan memberangus yang beda pemahaman dengan mereka. Kalau sudah ekstremisme, satu langkah lagi menjadi radikalisme. Menghalalkan menindak yang tidak sepaham. Bukan hanya wacana, bukan hanya ideologi, bukan hanya pendapat, tapi tindakan. Kalau sudah radikalisme, satu langkah yang sangat cepat menjadi teroris. Kalau sudah teroris, semua kita ini halal darahnya. Itu puncaknya adalah JAD. JAD itu sama dengan ISIS. ISIS kelanjutan dari Jamaah Takfir wal Hijrah yang dibentuk di Mesir oleh seorang namanya Syukri Ahmad Mustafa yang mengkafirkan seluruh umat Islam kecuali mereka, dan telah berhasil membunuh Menteri Agama Mesir Dr. Hussein Al-Dhahabi, wartawan senior Ahram Dr. Yusuf Sibai, puncaknya membunuh Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 1981, dan terang-terangan yang melakukan adalah seorang sersan namanya Khalid Islambuli. Nah ini oleh Husni Mubarak diberangus, oleh presiden penggantinya Husni Mubarak diberantas, tapi tidak habis. Masih ada kelompok takfir wal hijrah di gurun-gurun pasir di Mesir, terutama di Sinai, yang 2 tahun yang lalu ngebom jamaah sholat Jumat di kota Rafah, provinsi Arish. 800 orang gugur sedang sholat Jumat. Walaupun sedang sholat Jumat, menurut mereka kafir. Lagi sholat Jumat, kafir. Ini kan luar biasa. Ini namanya Jamaah Takfir wal Hijrah, nanti akan melahirkan ISIS, yaitu tokohnya namanya Ayman Al-Zawahiri, dan akan menjelma menjadi Jamaah Ansar Daulah yang sistemnya sel. Gak jelas siapa pimpinannya, di mana kantornya. Tahu-tahu nusuk Pak Wiranto, ngebom Masjid Polresta Cirebon, nusuk polisi lagi sholat di Blok M, sholat maghrib. Itu kalau yang berbuat di masjid dan sesama umat Islam namanya JAD. Seadanya itu, yang AD itu agak mending dikit lah. Paling gak mending apa. JAT. Kalau JAT itu menghalalkan darahnya non-muslim. Kalau muslim jangan, kalau non-muslim halal. Ini Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ghufran, Ali Imran, Mukhlas, Imam Samudra, dan lain-lain. Kalau ini jelas pimpinan jelas, adresnya jelas. Kalau tadi pertama gak jelas, sistem sel. Oleh karena itu, saya ingin mohon pada Bapak Boy, BNPT, agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah, HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen
simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Ya. Oleh karena itu kemudian mohon Pak BNPT, mohon kepada Presiden Jokowi agar melakukan impres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, ya, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah, ini membutuhkan payung, impres dari Presiden. Terima kasih, itu saya dulu. Oke. Jadi kalau orang mengomentari ini hanya soal perbedaan pemahaman, perbedaan tafsir, tetapi kalau kita lihat, bayangkan sesama muslim loh, sesama orang Islam, tetapi bisa pada akhirnya sampai menghalalkan darahnya. Ini loh. Kalau hanya soal perbedaan khilafiyah, misalkan yang terjadi di Indonesia selama ini, misalkan soal amaliyah ubudiyah lah, mungkin soal bagaimana tata cara penyelenggaraan ibadah Jumat, misalkan kalau di NU 2 kali azan, kemudian Muhammadiyah 1 kali azan, atau kemudian kebiasaan soal setelah azan ada puji-pujian, atau kemudian tahlil, ini sangat memperkaya dan bisa diselesaikan. Tetapi kalau soal sesama muslim sudah saling mengkafirkan, hanya sama-sama berdasarkan Quran, sunnah atau hadis yang sama, hanya beda tafsir, tetapi ujung-ujungnya yang satu justru berani mengkafirkan, membid'ahkan, menyesat-sesatkan, bahkan sampai akhirnya seolah-olah seperti haus darah. Ini yang terjadi di berbagai negara yang hari ini sudah mulai ditumpah sebenarnya, tapi justru di Indonesia mendapatkan air segar, seolah mendapatkan kesempatan, karena menurut saya belum ada ketegasan dari negara atas gerakan yang justru mengatasnamakan agama, tetapi lebih kejam dan lebih berbahaya dari gerakan apapun. Karena ini jelas teroris itu tidak punya agama. Teroris itu tidak punya agama. Sehingga kalau mereka yang membuat atau memakai simbol-simbol muslim, justru Islamlah, muslimlah yang dirugikan dengan gerakan-gerakan teroris mereka. Untuk itu sekali lagi saya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siraj, memberikan masukan, memberikan harapan kepada pemerintah agar berani untuk melarang aliran Salafi Wahabi beredar dan diajarkan di Indonesia. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.